Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Gandhi dari Sumeneb, Madura dalam channel Peluit Guru. Apa kabar Bapak Ibu mahasiswa PPG tahun 2022? Sudahkah Anda mendaftar pada laman UKM PPG? Ya Bapak Ibu, kita hanya cukup sekali mendaftar dalam laman UKM PPG untuk UKIN dan UP. Jadi kita hanya mendaftar satu kali untuk 2 ujian. Dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, setelah Anda menyimak video saya yang kemarin tentang uji kinerja, tentang pedoman skor, juga tentang cara mendaftar dalam laman UKM PPG, maka di video ini saya akan membahas tentang bagaimana mendownload serta bagaimana caranya untuk menginstal aplikasi SEB, Safe Exam Browser, yaitu aplikasi untuk Bapak Ibu mengikuti kegiatan uji pengetahuan. Tetap semangat Bapak Ibu karena kita sudah berada pada titik akhir dalam UKM PPG. Baik, langsung saja kita buka pada browser. Silakan ketikkan ukm.ppg.kemdikbud.go.id, enter. Ini halaman dashboard Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menuju pada panduan UP berbasis domisili. Silakan klik. Maka akan muncul beberapa bagian di sini. Silakan Bapak Ibu pilih Windows, berarti aplikasi ini cocok pada laptop Anda yang memakai Windows. Sedangkan Mac OS ini biasanya menggunakan Apple. Jadi silakan klik yang Windows. Di sini ada 2 aplikasi. Silakan klik yang pertama dulu, SEB UPPPG Install Windows. Silakan klik dan download. Kapasitasnya kurang lebih 64 MB. Kemudian klik aplikasi yang kedua. Di sini juga ada panduan installnya. Silakan Bapak Ibu juga download agar lebih paham. Dan di video ini saya akan menjelaskan cara menginstal sesuai dengan panduan yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi ini ada panduannya. Nanti akan saya praktikkan pada aplikasinya langsung, biar Bapak Ibu semuanya jelas. Baik, setelah kita selesai mendownload, kita klik tanda panah di sini, Show in Folder. Ini hasil download yang tadi, 2 aplikasi, silakan dipindah. Kemudian kita kembali lagi pada browser. Kita back. Di sini ada panduan peserta UP berbasis domisili. Panduan peserta UP UKM PPG dalam jaringan berbasis domisili. Juni 2022. Uji pengetahuan atau UP adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring untuk mengukur pemahaman konsep atau materi pencapaian 7 capaian pembelajaran lulusan. Yang kedua, uji pengetahuan berbasis domisili adalah uji pengetahuan yang dilakukan secara daring dengan peserta berada di tempat tinggal atau domisili masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti UP di rumah masing-masing ataupun tempat lain, misalkan di sekolah atau di rumah saudara yang berada pada lokasi yang internetnya stabil. Sekarang kita bahas spesifikasi minimal perangkat ujian yang harus dipenuhi. Yang pertama, laptop. Laptop di sini yang pertama memiliki layar minimal 10 inch, itu normalnya. Menggunakan minimal sistem operasi Windows 8
Jadi kalau Windows 7 ke bawah itu tidak bisa Bapak Ibu, usahakan Windows 8 ke atas. Kemudian memiliki minimal RAM 2 GB, memiliki minimal 10 GB storage, kemudian dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Yang terakhir, memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik. Misalkan baterai Bapak Ibu tak bermasalah, silakan sambil dihubungkan dengan charger. Selain laptop, yang kedua ada handphone. Handphone di sini sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Jadi nanti nama akunnya, nama akun Bapak Ibu pada Zoom meeting nanti itu harus sesuai dengan nama lengkapnya. Zoom ini nanti kita gunakan sebagai media komunikasi dengan pengawas ujian. Dengan kata lain, bisa dijadikan sebagai CCTV pengawas saat kita melakukan uji pengetahuan. Yang ketiga, koneksi internet harus stabil. Kuotanya minimal 10 GB. Kemudian pada poin C, peserta nomor 1 sebelum mengikuti ujian. Yang pertama, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan yang tadi saya bacakan. Kemudian peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Yang ketiga, peserta menyediakan kuota internet minimal 10 GB. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Biasanya kalau ruangannya gelap, itu pengawas meminta kita menghidupkan lampu ruangan agar terlihat jelas. Kemudian peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom. Jadi nanti HP Bapak Ibu silakan letakkan pada tripod, dan posisi tripod tersebut kurang lebih 2 meter dari posisi meja kursi kita saat mengerjakan UP. Di atas meja itu hanya ada laptop, kemudian botol atau gelas air minum yang transparan. Artinya kalau ada mereknya itu silakan dibuang. Plastik merek itu silakan dilepas dari botolnya. Kemudian jika Bapak Ibu sakit, obat-obatan pribadi itu diperbolehkan berada di atas meja. Ada kertas kosong dan 1 buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Jadi nanti di meja hanya ada kabel charger saja. Kemudian berikutnya, peserta memasang atau menginstal program aplikasi SEB dan file konfigurasi SEB. Peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terakhir, peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas pada H-4. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita bergabung pada grup tersebut? Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mendaftar pada laman UKM PPG, pada form pendaftaran nanti Bapak Ibu akan mendapat form pendaftaran. Di bagian bawah di situ tertera link grup WhatsApp yang dibuat oleh pengawas. Silakan Bapak Ibu akses link tersebut untuk bergabung pada grup WhatsApp yang dibuat oleh pengawas UP. Jadi pada panduan ini intinya Bapak Ibu harus menyiapkan laptop, kemudian HP, handphone yang sudah menginstal aplikasi Zoom, menyediakan tripod sebagai penyangga HP Bapak Ibu, persiapkan juga charger serta air minum yang diletakkan di atas meja pada saat hari ujian nanti. Suasana di ruang ujian tenang, kemudian pencahayaannya bagus, artinya tidak gelap. Biasanya sebelum mengikuti ujian, kemarin di tahun 2021 saya ingin berbagi pengalaman sedikit Bapak Ibu. Saya mengikuti ujian UP itu tepat pada hari Minggu jam 8, maka 1 jam sebelum ujian dimulai kita harus sudah masuk pada Zoom meeting. Setelah semua peserta masuk pada aplikasi Zoom meeting, nanti pengawas akan memberikan arahan satu persatu pada setiap peserta. Contohnya kemarin posisi kamera saya kurang tepat, nanti yang ngatur itu pengawas Bapak Ibu. Misalkan kurang ke kiri atau posisinya harus agak ke depan posisi kameranya. Sebelum kamera diposisikan menghadap pada laptop dan pada peserta, itu biasanya pengawas meminta
kamera tersebut diarahkan sekeliling ruangan. Artinya memastikan bahwa di ruangan tersebut hanya ada peserta UP, tidak ada orang lain. Setelah itu pengawas memastikan di atas meja, bahkan di bawah meja pun dalam keadaan kosong, tidak ada catatan, kertas atau apapun. Jadi harus benar-benar bersih Bapak Ibu. Setelah itu baru pengawas meminta untuk menempatkan kamera kita sesuai dengan arahan pengawas uji pengetahuan. Kebijakan masing-masing LPTK itu berbeda Bapak Ibu. Contohnya di LPTK saya kemarin di Universitas Medan itu tidak membolehkan peserta selama 3 jam mengikuti ujian, tidak membolehkan peserta untuk ke toilet. Jadi silakan Bapak Ibu berinisiatif sendiri bagaimana nanti kalau kita ingin buang air kecil, apakah kita harus memakai popok atau pampers, atau kita ke toilet dahulu sebelum mengikuti ujian. Terserah, silakan Bapak Ibu berinisiatif sendiri. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita pahami bersama tentang panduan dan teknis dalam uji pengetahuan dalam PPG ini, sekarang kita langsung praktikkan bagaimana cara menginstal aplikasi SEB. Tadi ada 2 aplikasi yang sudah di-download dari laman UKM PPG. Kita menuju pada aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi SEB. Ini adalah aplikasi yang pertama dan ini aplikasi yang kedua Bapak Ibu. Silakan aplikasi yang kedua Bapak Ibu klik kanan, kemudian send to desktop. Artinya mengcopy aplikasi tersebut pada layar desktop. Nanti munculnya di sini Bapak Ibu. Ini dia aplikasi nomor 2. Saya pindahkan ke kanan atas saja. Kita menuju ke aplikasi yang pertama. Silakan klik 2 kali. Jika muncul layar seperti ini atau pemberitahuan seperti ini, pilih yes. Preparing to install. Kita tunggu saja. Setelah itu kita klik tombol next. Pilih pada yang pertama atau yang di atas, I accept. Klik next kembali. Next. Kemudian install. Baik, setelah Bapak Ibu menginstal, maka di sini muncul tombol finish. Silakan diklik. Itu adalah cara menginstal aplikasi SEB Bapak Ibu. Kemudian saat nanti di hari H ujian, Bapak Ibu tidak usah mengklik kembali aplikasi yang pertama ini. Namun Bapak Ibu langsung klik atau masuk pada aplikasi yang kedua. Sekali lagi, aplikasi yang pertama ini hanya atau cukup diinstal saja. Namun saat ujian Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang kedua. Silakan klik aplikasi yang kedua. Muncul tampilan seperti ini. Enter password. Password ini nanti akan diberikan oleh pengawas UP pada grup WhatsApp masing-masing LPTK Bapak Ibu. Setelah masukkan password di sini, kemudian klik OK. Maka akan muncul halaman awal aplikasi. Bapak Ibu, ini adalah halaman awal aplikasi. Silakan Anda klik login. Setelah itu Anda diminta memasukkan nomor daftar ujian dan kode validasi yang sudah tertera pada form pendaftaran, dan kemudian kode masuk Anda silakan isi sesuai dengan arahan pengawas UP. Jika sudah diisi semua, kemudian klik login. Kemudian akan muncul halaman fakta integritas. Setelah Anda baca, silakan klik di bawah saya menyetujui, kemudian klik proses.
Setelah itu akan muncul halaman petunjuk umum. Silahkan Bapak Ibu dibaca. Pada sebelah kiri atas di situ tertera tulisan waktu 180 menit atau 3 jam dalam waktu pengerjaan soal sebanyak 120 soal. Setelah Anda membaca petunjuknya, kemudian klik pada kanan bawah tombol mulai, maka waktu pengerjaan selama 180 menit akan berjalan mundur. Nah Bapak Ibu, ini adalah halaman soal. Silakan Anda baca soal dengan teliti. Kemudian pada opsi A sampai dengan E, silakan pilih jawaban yang dirasa paling tepat. Silakan klik, kemudian Anda klik tombol simpan, maka akan melanjutkan pada nomor selanjutnya. Ketika Anda selesai menjawab sebanyak 120 nomor, namun waktu ujian masih tersisa, silakan Anda baca kembali, koreksi kembali, mungkin ada jawaban yang ingin Anda ubah. Tunggu hingga waktu selesai dan ikuti arahan dari pengawas uji pengetahuan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu tutorial dari saya, sekedar berbagi cara tentang penginstalan aplikasi SEB, serta berbagi sedikit pengalaman yang sudah saya alami di tahun kemarin. Semoga Bapak Ibu peserta PPG tahun ini lulus semua. Tetap semangat, jaga kondisi, dan selamat berjuang.